Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi dengan saya Maulisa Ova. Saya Tazli. Di acara yang program paling spektakuler di Tribun Medan, yaitu Selamat Sore Medan. Baik Tribunas, di program ini ya, kejauhan nih kayak mic-nya, kita deketin dulu. Ya, di program ini kita akan membahas 3 berita menarik hari ini, seperti biasanya ya Bang. Tapi sebelum kita mulai masuk ke berita-berita kita nih, kita mau bahas soal euforia yang sedang terjadi atas keputusan MK baru-baru ini Bang. Justru itu berita pertama kita. Oh iya? Iya. Nampaknya aku gak baca. Ya, jadi satu harian ini dipenuhi dengan keseruan. Para netizen menunggu-nunggu nih drama apa politik, hasil drama politik ini, putusan MK bagaimana bunyinya. Dan ternyata tadi pagi itu sebenarnya kita kayak di prank sama MK. Jadi bahasanya gugatan dari para partai-partai itu tidak diterima oleh pihak MK. Iya. Namun ternyata baru ada nih pemberitahuan kalau salah satu gugatan dari mahasiswa Solo ya, yang gugatannya itu diterima oleh MK, yaitu usia tetap harus 40 minimal 40 tahun untuk menjadi capres atau cawapres. Kecuali dia pernah menjabat sebagai apa sih? Kepala daerah atau anggota legislatif. Yang intinya Gibran bisa menjadi cawapres. Nah, menjadi cawapres Prabowo atau menjadi cawapres Ganjar itu masih terbuka lebar. Kalau Anies belum, udah Caimin deklarasi ya. Caimin, iya. Nggak mungkin tiba-tiba Anies berubah ambil Gibran gitu ya. Caiminnya kemana? Dan bukan kita aja yang diprank, tapi para pendemo juga sepertinya diprank. Kenapa tuh Bang? Dan kayaknya yang sponsori demo rugi berat nih. Jadi kan setengah hari pertama dari Senin sampai siang itu kan demo di Solo. Dari pagi. Dari pagi sampai siang. Dari Senin sampai siang. Demo di Solo kan. Iya. Oh iya, ada aksi demo sampean di sana. Dan karena nggak disetujui usianya itu. Maksudnya jangan sampai dikabulkan. Seneng lah mereka berarti ya ketika prank awal itu ya. Iya, tulisannya spanduk-spanduknya muak dengan dinasti politik. Oke. Iya kan. Didatangi Gibran, yang demo pun bapak-bapak, ibu-ibu yang udah tua-tua gitu, yang lugu-lugu gitulah ya kan. Didatangi pada bubar, ketakutan. Gibran datang langsung bubar. Iya, maksudnya mau ditanyain menghindar gitu. Jadi adalah yang berhasil ditanyain bapak-bapak tua. Ini apa keluhannya? Nggak ada Pak. Terus itu muak sama dinasti politik maksudnya kayak mana? Saya nggak tahu Pak. Lah, jadi kan dibayar, aksi demonstrasi dibayar tuh, ya, jadi tahu. Gitu ya. Iya. Kita ya pemikirannya. Jadi kan lucu jadinya. Dan memang kalau kita lihat kan akhir-akhir ini ada yang menduga bahwasannya politik di Indonesia khususnya di kalangan PDI itu memanas antara Pak Jokowi dan Bu Mega, ya kan? Ini nggak apa-apa nih bicarain kayak gini. Nggak apa-apa dong. Kan ini memang beritanya berita politik. Udah terus. Tapi salah satu praktisi politik, Denny Siregar, mengatakan bahwasannya itu sebenarnya nggak ada. Itu hanya politik dari Prabowo untuk memecah belah. Jokowi tetap setia dia dengan Megawati. Okay. Itu pandangan dari Denny Siregar ya. Denny Siregar itu adalah praktisi politik. Oke. Dia memandang selama ini ya di PDI itu masih positif-positif aja. Presiden Jokowi tidak akan mengkhianati PDI. Tapi di sisi lain, yang kita lihat ya sekarang ini ya, skema-skemanya ya. Dari postingan, mungkin postingannya sudah cukup lama ya, dari PSI. Ada postingan animasi petani yang menanam bunga mawar. Dan petaninya itu terlihat seperti Bapak Presiden Jokowi. Dan bunga mawar itu adalah lambang atau logo dari PSI. Seolah-olah memang. Mungkin Tribuners dari yang nonton juga nih. Mungkin. Nah, kalau ada yang nonton bisa komen-komen kayak mana pandangan politiknya kan. Karena kayak dari video animasinya itu mungkin kayak simpel, cuman artinya itu dalam sekali. Menjawab pertanyaan selama ini PSI itu siapa sih yang punya? Iya kan? Kan seperti tidak bertuan nih PSI ini.
Nah, itu seolah-olah menggambarkan bahwasannya PSI itu dibentuk atau ditanam oleh Pak Tani. Pak Taninya itu dianimasikan seperti Pak Jokowi. Nah, di sisi lain lagi, waktu raker Projo kemarin, itu raker yang ke-6. Tapi Presiden Jokowi seolah-olah memberikan kode. Nah, bahasa isyarat Presiden Jokowi ini kan banyak. Selalu pakai isyarat. Nggak langsung ya. Tidak modelnya. langsung. Nggak Tidak langsung. gitu ya. Iya. Sehingga pas pemukulan gong itu Presiden Jokowi memukul 8 kali, padahal itu raker yang ke-6. Nah, harusnya kan 6 aja nih. Mungkin Pak Jokowi lupa ngitung. Tapi ya itu tadi kembali kepada 8 emangnya apa Bang 8? 8 itu kalau dikait-kaitkan ya, kita kan sebagai media suka mengait-ngaitkan nih ya kan kemungkinannya. Emang 8 itu identitas dari, mungkin sebagian besar sudah tahu identitas dari Pak Prabowo ya waktu di dunia militer. Kode sandi Pak Prabowo ya. Prabowo. Jadi itu dikait-kaitkan aja ini, biasa loh. Walaupun ya kan? kemungkinan yang lain bisa terjadi. Kita nggak ngerti juga ya skema seperti apa. Tapi euforia dari yang dilakukan oleh MK nih yang menerima gugatan dari mahasiswa Solo itu kontroversial sekali. Sangat-sangat membuat jadi perbincangan nih pastinya. Di mana Abang duduk nih pembahasannya itu. Jadi pembahasan, apalagi rangkaian itu kayak sudah tersusun rapi sebenarnya sejak Kaisang kemarin ditunjuk jadi gitu. Ketum PSI gitu. Jadi ini semakin besar ya potensi Gibran dan Prabowo bakal berkolaborasi. Kalau misalnya Gibran sama Prabowo berkolaborasi gitu Bang, bergandengan, gimana menurut pandangan Abang nih sebagai praktisi Tribun Medan? Jadi ya kalau kita ingat bahwasannya Pak Prabowo itu pernah maju sebelumnya menjadi lawannya dari Pak Jokowi. Berarti dia punya kekuatan sebelumnya, kekuatan massa, kekuatan pastinya ya yang pemilih, sebelumnya paling 2 kali ya Bang. Iya. Walaupun belakangan ini tergerus dengan berpindahnya pemilih itu kepada Anies. Tapi tentu saja Ganjar nggak masuk ya? Pindahnya belum. cuman ke Anies aja ya. Ke Anies. Berarti power seperti Ganjar mutlak. nih nggak ada. Belum, seperti mutlak ke Anies. Nah, Prabowo tentunya masih ada kantung-kantung suara gitu kan. Nah, ditambah lagi kemarin itu Projo mendukung ke Prabowo. Kekuatan Prabowo bertambah lagi. Dan mereka mendeklarasikannya ya, Projo ya. Ya. Itu langsung terang-terangan ngebilangin. Cuman ini yang anehnya Bang, waktu kalau misalnya nih wartawan ngewawancarain Pak Jokowi nih, nanyain, jadi Bapak sebenarnya mendukung siapa? Saya netral. Jawabannya cuma itu. Tapi dengan segala gerak-gerik Pak Jokowi ini, terus dengan skema-skema yang udah mulai muncul nih, drama-drama politik yang sampai sekarang mulai muncul, itu yang menjadikan kita berpikir kayaknya nih memang Pak Jokowi pro-nya ke Prabowo deh, gitu nggak sih? Iya, sebagian besar menilai seperti itu. Nah, yang kasihan sebenarnya Pak Ganjar, karena kemarin itu selalu percaya diri dengan elektabilitas paling tinggi. Meroket di atas kan, kedua Prabowo, kemudian Anies karena dengan PDIP ya. Iya, Anies hanya 5% gitu kan. Nah, sekarang kayaknya bakal roker nih. Tapi menurut Molly juga ya, ini menurut pandangan Molly sendiri sih, dengan adanya drama-drama kayak gini, ini membuat nama Prabowo naik. Bener, elektabilitas pasti naik dari sisi PSI-nya, ya kan? PSI pasti bakal melejit nih. Yang sebelumnya partai yang tidak terlalu dipandang semenjak masuk anak bawang lah kita bilang. Masuk Kaisang, langsung nama PSI itu terus-terusan tersebut gitu ya. Terus dengan adanya keputusan MK yang sekarang ini juga mengaitkan nama Prabowo dan juga PSI. Itu. Dan nantinya peta elektabilitas itu bakal berubah ya. Pasti. Itu pasti jauh banget. Yang sebelumnya berapa ya Bang? Abang tahu nggak? 65 untuk Ganjar, 30 Prabowo, 5 Anies. Jauh ya. Jauh. Ini kapan lagi bakal ada survei itu lagi? Dari LSI ya. LSI. Tapi sejauh ini memang LSI yang masih kita pandang untuk ini ya, survei elektabilitas gitu ya. Makanya kemarin pihak Anies itu kan menggugat ya
elektabilitas 5% itu. Iya benar, ada tuh beritanya kalau Tribuners tahu. Nah ini adanya putusan MK ini di apa ya, ibaratnya dari Gerindra Sumut buka suara. Jadi kita mau tahu nih apa tanggapan dari Gerindra Sumut terhadap putusan MK ini. Kita sudah terhubung dengan reporter kita Anugrah. Halo Bang Wai, Anugrah Wai ya. Halo Bang Wai. Halo, Bang Tajli dan Molly. Ya, itu blur-blur gitu. Terkejut-kejut saya. Bang, ini seperti apa Bang euforia setelah ada keputusan MK di sore hari ya terkait ada pengecualian untuk pencalonan capres dan juga cawapres. Adakah jawaban atau ungkapan statement dari statement pihak Gerindra sendiri, Bang Wai? Silakan. Oke, baik Molly. Nah, pada hari Senin ini memang tanggal 16 merupakan hari yang dinanti-nantikan, termasuk bagi sejumlah partai dan orang-orang yang mendukung Gibran sebagai calon pendamping dari Prabowo Subianto. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi atau MK itu tadi melakukan sejumlah putusan yang tadi sebenarnya tidak hanya satu gugatan yang diproses di MK, melainkan ada 11 gugatan, termasuk itu masalah masa atau usia calon presiden dan wakil presiden. Kemudian juga tadi ada hal lain yang disampaikan oleh partai yang pertama itu PSI ya, yang mengenai masa usia. Kemudian juga ada dari partai lain seperti Gelora yang semalam itu juga menyampaikan gugatan ke MK terkait hal lain yang nantinya selain batas usia, yaitu tadi yang dikabulkan MK itu adalah soal masa atau pengalaman menjabat sebagai pejabat daerah gitu ya, wali kota atau bupati, yang kemudian tadi menjadi jalan masuk bagi Gibran untuk nantinya bisa berkompetisi sebagai calon pendamping Prabowo. Nah, tadi ada dua hal yang disampaikan oleh Gerindra. Nah, tadi kita sudah terhubung dengan Sugiat Santoso, yaitu Sekretaris DPD Gerindra Sumut. Yang pertama, dia tadi sedikit kecewa ya terhadap putusan MK yang menolak batas usia calon atau wakil presiden nanti yang akan maju. Di mana tadi kita ketahui MK tadi menolak gugatan yang dilayangkan oleh PSI bersama kawan-kawan yang meminta agar batas usia calon wakil presiden dan presiden itu dari 40 diturunkan menjadi 35 tahun, dan itu ditolak. Namun tadi yang membuat Gerindra itu senang, sumringah, itu adalah bagaimana ketika MK tadi memutuskan di luar dari konteks usia, yaitu pengalaman seorang calon wakil presiden dan presiden, walaupun dia belum 40 tahun namun bisa maju sebagai calon presiden dan wakil presiden itu asal memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, yaitu bisa sebagai bupati atau wali kota. Dan itu tadi disampaikan Sugiat adalah hal yang memang sudah mereka nantikan dan diprediksi. Jadi tadi sebelum putusan bergulir, tadi Sugiat juga sudah menyampaikan kalau mereka yakin akan ada celah masuk bagi Gerindra untuk mengusung Gibran sebagai wakil Prabowo, yaitu karena dia punya pengalaman sebagai wali kota Solo saat ini, dan itu menjadi hal yang mereka inginkan untuk Gibran bisa maju, karena selain muda dia juga punya pengalaman sebagai wali kota di Solo. Begitu Bang Tanjili. Ya. Oh, berarti tidak ada aksi demo ya Bang, seperti di Solo ya, kalau di Medan ya Bang? Nah, kalau di Medan sendiri atau di Sumatera Utara sendiri tidak ada aksi menolak atau lainnya ya, malah beberapa DPC itu dari Gerindra dan beberapa relawan yang mengatasnamakan relawan Gibran dan Prabowo itu semalam sudah berkeliling baik di Medan, kemudian di kota-kota lain di Sumatera Utara. Mereka sebelum adanya putusan MK ini sudah menyampaikan mereka mendukung terhadap Gibran sebagai cawapres dari Prabowo. Tidak ada yang melakukan penolakan seperti yang terjadi di Jakarta dan di Solo seperti yang disampaikan tadi. Oke. Baik, terima kasih Bang Wai atas informasinya Bang. Selamat sore. Selamat sore Wai. Selamat sore Kamoli dan
Iya. Nah itu ya, jadi memang Bahkan ada awalnya yang curi memang start. kayak kena prank ya kita Iya. sama MK ya. Dan- Tapi memang gugatannya banyak banget bang, sampai 11 bayangin. Iya, Itu dan dibaca juga satu-satu. tadi tuh waktu didatangi wartawan Gibran mau tanya apa katanya. Ini Pak soal gugatan MK. Gugatan MK tuh kok tanyanya ke saya katanya. Ya ke MK lah katanya. Betul sih. Betul. Maksudnya mungkin salah pertanyaannya, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terkait gugatan MK yang sedang dibacakan saat ini? Seperti itu mungkin pertanyaannya gitu. Iya. Tanggapannya jangan seperti gugatan MK. Mau tanya terkait apa gugatan MK? Ya pastilah dia jawabnya kayak gitu. Kau tahu kan perawakannya Gibran itu agak-agak sengak kan. Semua foto yang beredar tuh muka dia gini. Foto tuh kayak nggak ada, nggak bisa gitu, fotogenik gitu dikit nggak ada. Apalagi waktu kemarin tuh di roasting kan sama stand up komedian Medan gitu. Orang ketawa semua dia. Ini kenapa mentalnya kayak gitu ya? Ada kelainan mental kan? Tapi ini bang, dari segitu banyaknya gugatan ya, yang diterima tuh punya mahasiswa Solo itu sebenarnya seperti apa pandangan abang tuh? Ya berarti mahasiswanya pintar. Dan lebih pintar lagi hakim MK-nya. Lebih pintar lagi dari pihak ininya lah. Apa? Dari pihak Gibran, Prabowo, Jokowi. Membuat dramanya ini ya, membolak-balikkan hati dan pikiran kita masing-masing. Tapi jadi seru sebagai Jadi Molly seru. yang ngelihat politik di Indonesia ini ya. Ya, Seru kalau nih kita karena berada, kita kan selama ini ya kayak politik di Indonesia itu ya gitu-gitu aja, kita cuman ikutin arus yang Iya. nggak ada perlawanan, yang makin yang berjaya tetap berjaya, yang punya kekuatan tetap dengan powernya gitu. Ini dibuat gebrakan supaya yang nggak punya power nih dibuat ada power gitu. ya Itu di posisi kita yang Gila. netral ini menganggapnya itu sangat seru ya. Sangat seru. kalau yang posisi yang nggak netral ini bang ya, Harap-harap cemas pro nih. kontra nih yang kayak langsung aduh, Emosi. kok bisa-bisanya nih Indonesia negara konoha nih, bisa-bisanya ada peraturan kayak gitu-gitu gitu. Jadi kan pasti. kalau aku ke daerah Marelan, dari mulai Jokowi mencalon ke periode kedua kemarin tuh sering berdebat nih, bahwasannya Jokowi itu bagus. Ini orang-orang Prabowo dulu ya. Iya, oke. Jokowi itu bagus. Semua kebijakannya itu kayak pembangunannya segala macam kita rasakan. Tapi kan partainya yang kita nggak suka katanya. Iya, rata-rata Iya orang kan? punya statement seperti itu, benar. Jadi aku tunggulah abang. Ini Jokowi kan Abang itu siapa? abang-abang Marelan itu. aku kira Ibaratnya kan anak Jokowi ini perwakilannya ke Prabowo sekarang ini. Ganjar itu di PDI. Nah kalau dia menganggap Jokowi itu bagus, ya dia beralih ke Prabowo lah berarti kan. yes. Tapi enggak kenyataannya, dia ke Anies. Kan tidak konsisten kan berarti. Benar sih. Ya udahlah, orang punya Misalnya, pandangan politik contohnya masing-masing. seperti itu. Itulah namanya apa ya? Proses dari politik itu. Ibaratnya perubahan-perubahan, orang bisa bermanuver tiba-tiba ke situ, padahal gambaran kita ke sini gitu. Kayak aku suka belum tentu orang lain suka gitu Iya, lah ya kan, Bang? anomali politik. Tapi kalau misalnya nih dengan yang kita alami sampai sekarang ini ya, ada nggak sih di pikiran abang kalau misalnya nih keluarga Jokowi itu seperti mengkhianati PDIP? Ya orang lain memandangnya seperti Pasti itu, kayak gitu ya. seperti itu. Tapi ya Ini agak-agak masuk lebih dalam lagi nih pembahasannya. kita kembali ke konsep politik itu sendiri, bahwasannya konsep politik itu ya bebas kalau dalam hal seperti itu. Yang penting dia tetap untuk masyarakat, untuk Yang kepentingan penting negara, tidak menyalahi gitu ya. aturan. Kan tidak ada. Sesuai undang-undang ya kan, hukum yang berlaku. Ya gitulah ya pokoknya ya Tribuners. Jadi kalian, apakah mungkin kalian sudah punya penentuan nih bakal milih Capres dan Cawapres apa nantinya di pemilu 2024? Mungkin bisa komen di bawah ya Bang. Ya, dan jangan golput. Jangan golput, jangan kayak ayah satu kita di atas itu. Semoga dia nonton. Oke, kita lanjut nih ya Bang ke berita kedua ya. Kita sudahi dulu untuk pembahasan drama politik ini. Kita masuk berita kedua, ini terkait pembulian di sekolah Bang. Ya. Ini kenapa ya, kalau bisa ditanya tuh kenapa sampai sekarang masih ada aja orang yang punya
insting atau sifat yang suka ngebullying orang lain gitu. Padahal itu nggak ada plusnya sama sekali gitu. Apa coba? Ngerasa hebat dia? Enggak. Dengan aku bullying itu dia bisa dapetin merasakan apa gitu? bullying itu di sekolahku ya. Dari SD itu sudah ada lingkungan yang seperti itu. SMP makin parah. Karena aku SMP di daerah Medan Utara. Abang kena bullying? Adalah ngelihat. Jadi korban. Abang korban? Tapi aku bisa menepisnya itu. Oh, supaya selalu bisa. Jadi tidak mutlak menjadi korban terus-terusan. Biasanya kan kalau udah korban sekali bisa dijadikan korban, itu jadi terus-terusan. Terus jadi objek ya. SMP. Tapi di SMA, karena aku SMA-nya di daerah perkotaan, itu tidak ada sama sekali. Apalagi SMA aku di Man 1. Jadi lebih religi di perkotaan, jadi itu bersih dari bullying. Jadi aku merasa nyaman kali sekolah di sini gitu. Nah, jadi berarti bullying itu adalah pengawasan dari guru, lingkungan sekitar gitu kan, SD, SMP di daerah pinggiran. Pastinya, berarti ada pengaruh dari situ. Gurunya males-males kali ya. Iya, pengawasannya dari kurang guru. gitu ya. Nah, jadi ini salah satu bullyingnya itu di SMA Negeri 1 Stabat, Tribunars. Jadi korbannya itu sampai mengalami trauma lah. Jadi pelakunya ini ada 3 orang dan ternyata mereka tuh membullying sesama wanita nih bang. Yeah. Jadi korban ini sampai yang ditarik jilbabnya, dipegang bagian sensitifnya. Apa sih? Tau nggak ternyata titel dari pelaku ini? Dia itu mentang-mentang dia kayak keponakan atau saudaraan dengan anggota DPRD. Ada oknum polisi. Bapaknya oknum polisi gitu. Apakah karena dia punya power, merasa dia hebat nih, banyak nih yang backup gitu ya? Padahal SMA Negeri 1 gitu loh. Anaknya itu jadi kayak gitu. Iya. Atau bisa jadi juga dia ngelihat itu kan sebenarnya dia nge-framing dari orang tua dia seperti apa. Bisa jadi bang dia di rumahnya digituin orang tuanya, terus dia ngenain ke teman-temannya, lingkungan. Banyak faktor. Dia beranggapan bahwasannya karena bapakku hebat, kalau ada apa-apa gampang lah itu kan. Nah yang anehnya lagi, jadi kan udah di mediasi lah kan, ada pertemuan untuk antara korban dan juga pelaku nih. Ternyata para pelaku itu tetap sekolah di situ bang. Ya. Tidak dikeluarkan. Berarti itulah namanya power itu kan. Tidak ada vonis ya? Tidak ada vonis. Hanya permintaan maaf. Mohon maaf nih ya, sekolah SMA Negeri 1 Stabat, gimana pun ceritanya, kalau korban tetap di situ, pasti tetap ada trauma. Apalagi ini berita viral. Bisa jadi nih ada 2 kemungkinan, memang tobat nih si pelaku atau dia semakin dendam. Kalau aku jadi mamanya korban bang, aku pindahin. Aku aja yang ngalah kalau memang dari pihak sekolahnya kayak gitu. Iya, tapi pihak korban juga nggak mau ngalah ya, tetap di situ katanya. Oh iya ya. Iya. Aduh, nggak, cuman masa nggak ada hukuman? Apa karena nggak sampai membunuh gitu? Iya. Itu mental loh. Kadang kita bukan sebagai korban nih posisinya, kita nggak tahu perasaannya gimana. Tapi ketika misalnya kita menyelami ke korbannya, itu merusak mental dia, menyebabkan trauma. Viral. Iya. Itu pasti viralnya lebih, kalau karena viral itu yang buat dia makin tergerus tuh mentalnya. Itu pasti sih. Gimana ya ngelihatnya, nggak ada vonis apa hukuman. Itu bisa juga pelaku mikirnya aku kayak gini nggak adanya, cuman gitu aja, cuman kayak gini. Takutnya mediasi berulang lagi. Yang ada hukuman aja pun kadang berulang. Apalagi tidak ada ya kan. Itulah yang kayak begal-begal itu, gemot-gemot itu. Ya, Tribunal, sini ada video, kita saksikan dulu video berikut ini. Aku sama laki-laki kok pokok lama kami keren banget. Ayo kamera. Ayo pegang. Saya pegang. Meminta dari pihak teman-teman ini sebagai fasilitator pada hari ini
khususnya dari pihak keluarga, apa pendapat dan pandangan terkait dengan yang terjadi ini? Menjadi momok ini Pak, dan kemudian kan jangan sampai terulang gitu. Sekolah sikapnya seperti apa Pak? Dalam hal ini sekolah terus memantau keadaan siswa, kita terus memberikan sosialisasi kepada siswa bagaimana bahayanya bullying dan perundungan, karena itu menyangkut harkat martabat teman-temannya siswa. Jadi kita terus melakukan sosialisasi baik itu kepada guru-guru pada saat masuk ke sekolah. Kemudian kita ada tim anti bullying itu sekarang sedang berlangsung di ruangan untuk mengantisipasi bullying dan perundungan itu terjadi lagi di sekolah. Setelah peristiwa gimana jadi ya Pak? Masih disatukan nggak mereka Pak? Kita tadi sudah sepakat ambil keputusan, kita adakan dulu pengobatan mental ke siswa, kita panggil ke sekolah untuk pendampingan siswa. Jadi seanaknya korban kita pendampingan dengan memanggil ke sekolah. Setiap hari apa Pak? Kita panggil dulu, kita belum tahu, nanti kita tergantung psikolognya, karena kita belum jumpa sama psikolognya. Nanti baru kita, paling tidak dalam waktu dekat sudah datang psikolognya, kita antar ke rumah korban. Oke Pak, satu lagi Pak, terkait desakan orang tua yang meminta bahwasanya pelaku-pelaku ini dikeluarkan dari sekolah, itu pihak sekolah menanggapinya bagaimana Pak? Jadi kita sudah ambil keputusan, tetap siswa itu tetap di sekolah, toh dia pun punya cita-cita kan itu. Jadi orang tua juga sepakat, udah nggak masalah, tetap sekolah di sini. Yang penting si korban diberi pendampingan psikolog untuk memperbaiki mental. Oke, Pak, sekali Pak, satu lagi Pak, menegaskan aja, ini korban dan pelaku sekarang duduk di kelas berapa Pak? 12 IPS 1. Wah, anak IPS, ada operator ngomong gitu Bang. Iya, kenapa rupanya kok anak IPS? Ya, ini SMA Negeri 1 ya di Kelas Stabat. 12 berarti kelas 3 ya? Yes, ini katanya mau ada pengawasan Dan pendampingan dari psikolog. terus sudah ada kayak mau dibuat tim bullying, nggak salah ya, tim anti bullying gitu. Tapi yang nggak terjawab itu mereka masih disatukan di kelas, nggak dijawab-jawab. Ya kami sepakat gitu katanya tadi. Sepakat untuk mendatangkan psikolog. Nggak dijawab, disatukan di. Enggak, bahasanya itu juga ada ngebilangin kalau kasihan juga pelaku punya masa depan juga gitu. Gitulah inti sari dari percakapan itu, seperti itulah yang mau ditangkap. Ya kita tanya aja langsung sama reporter, ada Bang Anil. Halo Bang Anil. Halo, selamat sore Kak Molly dan Bang Tazli. Ya. Bang, orang-orang mahasiswa di Stabat itu memang suka bullying-bullying gitu? Mahasiswa. Siswa. Oh, mahasiswa. Maaf, para mahasiswa Stabat, bukan maksud Anda. Bang, ini terkait aksi bullying di SMA Negeri 1 Stabat ini. Kan tadi Abang ada tanyain juga soal dipisah apa tidak ini. Sebenarnya bakal dipisah apa enggak nih Bang, para korban dan pelaku ini? Baik, jadi memang sebelumnya itu kita informasikan lagi, memang pihak sekolah menggelar pertemuan itu antara orang tua pelaku korban terkait aksi viral video yang sempat beredar, itu video aksi bullying yang diterima oleh salah satu siswi di SMA Negeri 1 Stabat berinisial A, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Jadi tadi pertemuan tadi dilangsungkan sendiri itu di perpustakaan sekolah yang dihadiri oleh selain orang tua korban dan pelaku, juga tadi tampak ada Kacapdis Disdik Wilayah 2 Binjai Langkat itu juga hadir, begitu juga dengan orang-orang tua pelaku ya, seperti itu. Jadi memang tadi tampak ada, seperti yang kita beritakan memang beberapa waktu yang lalu, ini pelakunya berjumlah 3 orang. Dua pelaku itu diantaranya satu merupakan keponakan dari anggota DPRD Langkat, dan satunya lagi itu merupakan orang tuanya merupakan anggota Polri, yang dimana memang belakangan kita ketahui bahwasanya bertugas di Polres Langkat, seperti itu. Namun kita tadi sempat melakukan wawancara dengan kepala sekolah itu Nano Prihatin terkait siswa yang masih, sebenarnya korban dan pelaku ini berada di satu kelas ya, itu di kelas 11 kelas 12 IPS 1. Namun tadi memang kita sempat melakukan wawancara dan menanyai bagaimana dengan tuntutan-tuntutan dari orang tua, di mana orang tua korban sendiri sebelumnya meminta kepada pihak sekolah untuk menindak tegas para pelaku ini, bahkan meminta para pelaku ini untuk dikeluarkan dari sekolah. Namun hal itu
sepertinya melalui pertemuan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan keluarga korban tadi telah sepakat ya, seperti itu yang dikatakan Pak Nano, telah sepakat bahwasanya korban nantinya akan mendapat pendamping dari psikolog yang nantinya akan diberikan oleh orang tua pelaku seperti itu. Namun tadi kita sudah berulang kali mengatakan apakah nanti siswa dan siswi ini masih di pelaku dan korban ini ditempatkan di satu kelas, enggak dijawab ya seperti itu, bahkan seperti kemungkinannya akan tetap berada di dalam satu kelas. Bahkan tadi setelah tadi kita dapat mendengar ya dari pertemuan tersebut, ternyata korban dan pelaku ini sempat mulai dari SMP sudah berteman, dan satu SMP juga sebenarnya Bang Tazli dan Kak Moli. Jadi sebenarnya ketiga atau berempat ini mereka ini udah saling kenal seperti itu, dan muncul dugaan bisa jadi aksi bullying ini sudah terjadi sejak SMP seperti itu. Namun belakangan baru viral melalui salah satu WhatsApp atau story dari WhatsApp itu yang direkam layar, diduga itu dari milik handphone si perekam, yaitu anak dari yang bapaknya tadi anggota Polri dari Kesatuan Polres Langkat seperti itu Kak Muli dan ada ya sampai direkamnya dinaikin story gitu ya. Jadi ini atas kejadian ini memang benar-benar tidak ada hukuman nih buat pelaku. Ya sejauh ini tidak ada hukuman Bang. Hukumannya itu ya hanya sebuah macam sebelumnya itu ada video klarifikasi, hanya itu aja Bang, hanya video klarifikasi meminta maaf. Namun tidak ada upaya hukum. Memang sampai saat ini pun pihak keluarga belum ada melakukan upaya apapun terkait hukuman gitu. Cuman mereka tetap meminta awalnya itu untuk dikeluarkan ketiga pelaku ini dari sekolah SMA Negeri 1 Stabat. Seperti itu Bang Tazli. Setelah dilakukan pertemuan ini dari pihak orang tua korban, Abang ada sempat wawancarai nggak terkait tanggapan mereka atas pertemuan ini Bang? Ya benar, tadi kita sempat juga, namun ya itu tadi ya enggan juga untuk dilakukan wawancara video. Jadi kita tadi sempat melakukan wawancara hanya sebatas bertanya di luar ruangan pertemuan. Jadi ada tadi salah seorang keluarga korban yang mengaku itu abang sepupunya, namun ia meminta identitasnya itu diinisialkan saja, yang berinisial H. Memang tadi dia sempat mengatakan dari pertemuan tersebut ya mereka mengatakan ya puas tidak puas lah seperti itu. Jadi memang ini belum sepenuhnya kemauan dari pihak keluarga korban, karena yang mereka inginkan itu memang tetap para pelaku ini agar dikeluarkan dari sekolahnya seperti itu. Namun ya itu tadi kita sudah berulang kali memang menyinggung, bahkan ke Kacapdikdik tadi pun ya enggan ya memberikan komentar yang tegas terkait para pelaku ini. Apakah hukumannya itu maksudnya apakah akan diberikan hukuman yang lain akan membuat efek jerah seperti itu Kak Mori dan Bang Tazli. Oke, berarti memang belum ada hukuman sama sekali ya. Ada mayem nih ya. Mungkin karena benar. ada power itu ya Bang. Karena dua di antara pelakunya punya power yang kuat nih. Iya, kalau mungkin takut nih sekolahnya. Mereka yang jadi korban beda cerita. Kalau orang yang jadi korban Bang, bombardir kali itu pasti. Yang dipecat lah, yang dikeluarkan dari sekolah lah, dilaporkan ke polisi lah, udah sampai kena hukuman gitu-gitu loh. Dah gitu tuh pasti tuh. Ya udahlah, terima kasih ya Bang Anil. Mungkin bisa dicari-cari tahu lagi nih Bang terkait mungkin supaya ada tekanan pressure nih ke pihak SMA-nya ya. Ada vonis yang bisa diberikan. Ya, tentu kita akan memang sampai saat ini masih mengambang ya Bang terkait jadwal pendampingan psikologinya itu masih mengambang. Nah, belum kita ada tanya kepastian ya? Kapan ya Bang? Belum ada kepastian ya kapannya? Belum ada kepastian ya Bang, mulai kapan dia akan diberikan, karena memang korban ini menerima trauma berat seperti itu Bang, bahkan dia tidak mau pergi ke sekolah Bang sampai hari ini. Sampai saat ini, benar Kak. Jadi nanti kita akan tetap follow up kapan dan dimulainya kapan proses pendampingan psikologi tersebut, seperti itu Bang Tazli dan Kak Moli. Mungkin bisa Bang share juga link ini Bang biar didengar orang itu Bang. Pala kada kuda. Oke, terima kasih Bang Anil atas informasinya Bang. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Anil. Ya, selamat sore Kak Moli dan Kak Tazli. Iya. Ada tanggapan terkait ini? Aku emosi soalnya nanti ngomong apa-apa gitu. Ya itu tentunya kalau kita lihat itu kita menduga ada faktor X tadi itu kan, karena asal dari keluarga pelaku itu ada yang polisi, ada yang keponakan dari anggota DPRD gitu kan. Tolong kepada pihak sekolah, terutama kepala sekolah
lakulah adil. Terus Kacapnya juga tadi tuh tegas juga dong dari sebagai seorang Kacap, masa tidak ada vonis yang diberikan. Setidaknya diturunkan kelasnya dari 12 IPS 1 menjadi 12 IPS 3 atau 12 IPS 2 atau terakhir gitu. Jangan takut, kan cuma seperti itu, menggeser kelasnya aja. Kacapnya jangan nanti malah korbannya pula yang digeser ke 12 IPS 3. Semoga kalau betul kayak gitu kita bombardir lagi lah Bang. Waduh, biar tahu nih masyarakat nih apa reputasi dari pihak sekolah di Stabat sana seperti apa ya. Namanya wadah pendidikan harus beres lah, kan gitu. Itu kan kesalahan murni dari itikat pelaku yang tidak baik kepada temannya. Harusnya itulah menjadikan efek jerah salah satunya. Masa dia adem ayem cuma minta maaf, nangis, udah selesai, dia tenang jiwa raganya. Aduh. Sementara korban masih trauma sampai saat ini. Nggak balance ya. Baiklah Tribunas, daripada saya makin emosi, kita lanjut ke berita ketiga. Jadi ini ada anggota DPRD Sumut Zainuddin Purba yang kembali berunjuk rasa tunggal di depan Polda Sumut. Jadi dia sendirian nih unjuk rasanya. Nah, dia tuh memprotes karena barak narkoba di Dusun Tanjung Pamah, Desa Namorubejulu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang kembali beroperasi pasca digerebek Polrestabes Medan. Jadi sebelumnya itu barak narkobanya itu udah sempat dihancurin. Nah, terus dia ngecek Bang pakai drone. Hebat juga dia sebenarnya, dicek pakai drone. Ya, keren lah Bapak. Diceknya pakai drone, baraknya lagi dibangun lagi. Kebetulan dekat rumah dia. Iya, dia nggak terima dong pasti. Nah, terus sampai ada nih dia tuh menilainya itu penggerebekan yang dilakukan Polrestabes Medan cuma sandiwara belaka. Itu statement yang sangat mengejutkan ya. Bisa dia memberikan statement seperti itu. Makanya nih dia melakukan unjuk rasa Tribuners. Ini ada videonya, kita saksikan dulu video berikut ini. berkeping-keping hanya gara-gara ketidakpedulian Bapak Kapolda menjadi kepala kepolisian malah menjaga cabai Ringga Sumatera Utara ini. Kalau tidak jaga Bapak dan Pangdam 1 Bukit Barisan. Bang, bisa dijelaskan Bang kedatangan kita ke Polda ini apa Bang? Ya, kita masih terus berharap Bapak Kapolda betul-betul kerja memberantas narkoba. Tetapi yang saya lihat 1 bulan pasca rapat terbatas di Istana Negara, barak narkoba di dekat rumah saya masih beroperasi dengan aman, nyaman, tanpa ada tindakan hukum atau tindakan apapun dari Polda Sumatera Utara. Itu kedatangan saya, Pak. Bang, barak ini barak yang mana Bang? Karena sebelumnya Polrestabes sudah menggerebek itu Bang. Sandiwara. Mereka hanya sandiwara. Mereka hanya membuat laporan ke Poldasu karena saya ada drone. Saya kirim drone ke Kasat Intel bahwasanya barak narkoba tersebut masih beroperasi dan pasca digerebek memperbaiki barak-baraknya. Jadi cukup sandiwara busuk ini sama masyarakat Sumatera Utara. Pak tadi ada menantang Pak Kapolda juga dalam 1 bulan untuk menangani narkoba, kalau tidak kan membuat aksi lagi di Mabes. Iya, saya akan terus berjuang menyelamatkan anak-anak Sumatera Utara. 1 bulan Pak Kapolda tidak lakukan tindakan penutupan permanen, saya akan demon di depan istana. Bang, artinya Abang udah pernah diundang secara khusus Bang sama Pak Kapolda Bang membicarakan ini yang baru ini? Saya sudah audensi, Pak. saya demo karena surat audensi saya tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan Bang? Apalagi Abang anggota DPR ya Bang ya? Ya, itu kondisi kita. Aduh. Untuk RDP sendiri Bang, untuk pihak Polda? Rapat dengar pendapat juga melewati lembaga itu sangat sulit. Nah, karena kan saya anggota, menaikkan rapat dengar pendapat kan pimpinan. Pimpinan itu juga tidak
berkenan menandatangani rapat dengan pendapat tersebut. Jadi nanti kalau aksi ke depannya ada lagi bang atau bagaimana? Kalau tidak ada tindakan dalam sebulan, saya ke Jakarta di Istana Negara. Gila. Mulai sekarang saya fans dari Bapak Zainuddin Purba. Kalau ada nanti kan ada pileg nih, coblos lagi Bapak itu, bagus dia. Luar biasa, keren banget itu. Ya itu nggak ada kepentingan apa-apa, berarti kan panggilan hati dia. Ya kan? Dengan dia punya inisiatif untuk ngecek pakai drone, terus dia berunjuk rasa sendirian tanpa mengajak massa lain gitu ya. Terus dia berani gitu bang. Berani. Tahu ya negara Konoha kan, secara pasti ada penekanan, pressure, ancaman, gono gini, apapun itu ya, santet pun bisa dikirim gitu kalau yang kayak gini. Cuman bapaknya tetap memperjuangkan, saya ingin menyelamatkan anak-anak di Sumut. Cia. Tadi tulisannya kalau nggak salah baca, Sumut itu hebat narkobanya. Baca nggak? Enggak. Serius tulisannya kayak gitu. Sepertinya seperti itu. Seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ke reporter Bang Freddy. Halo Bang. Ya, halo, selamat sore Molly dan Bang Fadli. Selamat sore. Bang, ini terkait Bapak Purba ya, Pak. Bapak Zainuddin Purba yang melakukan aksi ngintip nih, tunggal untuk ngintip barak narkoba yang sebelumnya sempat digerebek itu. Seperti apa Bang tadi yang dilakukan oleh Bapak Zainuddin Purba sendiri? Silakan. Jadi Pak Zainuddin Purba ini adalah anggota DPRD Sumut dari Partai Golkar. Dia menyebut sudah memiliki bukti, yaitu dari drone dia sendiri untuk menelisik bagaimana barak narkoba yang sudah dihancurkan oleh Polrestabes Medan itu kemudian langsung cepat dibangun kembali begitu. Artinya begitu dibangun kembali dan langsung beroperasi katanya, dan itu didapat dari kamera drone miliknya gitu. Dia memantau sendiri secara mandiri dan itulah didapat bahwa nggak lama setelah dihancurkan itu mereka membangun kembali dan bahkan beroperasi kembali seperti biasanya. Makanya dia merasa atau menduga bahwa penggerbekan barak narkoba itu yang dilakukan oleh polisi itu hanya sandiwara begitu. Makanya dia minta supaya polisi itu berhenti bersandiwara, dan dia juga mengatakan bahwa yang dilakukan polisi sebelumnya di daerah tersebut terhadap barak-barak narkoba itu hanya sekedar laporan aja bahwa kami sudah bekerja begitu. Tapi sesungguhnya mereka gitu tapi sesungguhnya mereka itu tidak bekerja secara maksimal. Artinya hanya untuk menyenangkan pimpinan karena sudah melaksanakan instruksi dan sebagainya begitu. Freddy, disebut barak narkoba itu seperti apa aktivitas di sana? Nah, disebut barak narkoba itu karena katanya aktivitasnya itu adalah kita bisa beli narkoba, orang-orang bisa beli narkoba lalu menghisapnya di situ, dan di situ itu disediakan ya seperti bilik-bilik gitu sepertinya. Jadi tempat orang mengkonsumsi narkoba. Dan tadi terlihat mulai dibangun kembali ya kotak-kotak atau bilik-bilik di sana itu ya? Iya, seperti itu Bang, dari drone itu memang. Bang, terkait unjuk rasa yang dilakukan tunggal oleh Bapak Zainuddin Purba sendiri, apakah ada tanggapan nih dari pihak kepolisian? Mungkin Bapak Polda Sumut kah yang sudah memberikan tanggapan, Bang Freddy? Iya, terkait hal ini, terkait unjuk rasa secara tunggal ini memang Polda Sumut masih bicara. Nah, mereka mengatakan akan terus menangani terkait narkoba yang disebut itu, terutama di daerah Kutalim Baru, karena memang Kutalim Baru ini sudah lebih dari sekali ya digerebek, dan kemudian barak-barak narkobanya juga dihancurkan. Tapi begitu hari ini dihancurkan, mungkin beberapa hari kemudian sudah dibangun kembali begitu. Makanya Polda Sumut juga berjanji akan terus mengatasi dan menangani permasalahan narkoba yang ada di Kecamatan Kutalim Baru ini, karena memang cukup mengkhawatirkan gitu. Bahkan Pak Zainuddin Purba ini menantang Kapolda Sumut dalam waktu sebulan ini harus bisa menuntaskan masalah narkoba di wilayah Kutalim Baru itu. Nah, apabila tidak selesai dalam 1 bulan, dia akan demo di Istana Negara gitu. Kenapa ke Istana Negara? Karena beberapa waktu lalu Kapolda Sumut dan Pangdam itu dipanggil oleh Bapak Presiden untuk membahas
masalah narkoba yang ada di wilayah Sumatera Utara ini. Makanya demo itu nanti seolah-olah akan menunjukkan bahwa Polda Sumut, Kapolda Sumut, dan Pangdam itu tidak mampu menangani masalah narkoba yang ada di Sumatera Utara, khususnya Kuta Baru begitu. Berarti belum ada tanggapan secara langsung tapi ya terkait aksi demo ini ya Bang? Iya. Tunggal ini. Respon dari Kapolda belum ada memang. Oke, baik Bang Freddy, terima kasih atas informasinya Bang. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore, Freddy. Ya, terima kasih Molly Mungtazli. Selamat sore. Ya, kita support lah Pak Jainuddin Purba untuk misalnya tidak ada respon dari Kapolda untuk penertiban barak. Salah satu hal yang kita support itu ini Bang, kita tayangkan berita aksi beliau. Iya. Agar sampai bisa istana didengar. bila perlu demo. Ini insya Allah Pak Jokowi nonton. Jadi Bapak Purba nggak usah capek-capek ke sana. Mak ngeri kan cakapku. Mana ada waktu Jokowi nonton kita? Dari staf ahlinya. Oh, dari staf ahli. Molly sama Tajli itu menghayal dulu nggak apa-apa ya, ada nonton Jokowi. Oke, jadi itu ya Tribuners ya. Jadi memang kalau di Sumut ini aksi narkoba itu lumayan. Dan entah Sumut kenapa itu tidak hebat, juara narkoba. Juaranya narkoba. Aduh, harusnya prestasi tapi hal negatif gitu ya. Ya semoga pihak dari Pangdam dan juga Polda nih bisa memberantas narkoba di Sumut nih, langsung ke akar-akarnya, jangan cuman baraknya aja. Itu kan berarti baraknya itu kalau misalnya dihancurin beroperasi kembali, berarti ada nih satu supporter yang membuat itu bisa dibangun lagi. Itu yang diberantas. Gitu. Karena ketika dilantik kemarin itu Pak Kapolda Sumut yang baru ini memberi warning sama jajarannya, kita harus memberantas narkoba. Jadi harus komitmen dong. Ya mungkin bisa dulu dengan memberikan statement ya seperti apa dari aksi unjuk rasa ini, jangan nggak ada kabar gitu. Ya dia tinggal tunjuk aja anggotanya, itu bereskan tuh ada berita itu. Bisa, bukan dia yang turun. Iya. Kalau nggak bisa dieksekusi mah anggotanya eksekusi anggotanya. Gampang. Oke, itu dia Tribuners 3 berita kita hari ini ya. Jadi Tribuners kalau mau tahu update seperti apa, follow up dari berita-berita kita yang tadi kita bacain, bisa langsung aja datengin ke portal media kita, ada di www.medan.tribunnews.com atau ada di media sosial kita di bawah ini semuanya. Oke deh, kalau gitu aku Molly, aku tadi, dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.